Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan berdua menyampaikannya pula kepada Yesus. Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat berbicara dengan dia." Tetapi Yesus menyaut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, kita merenungkan kata taat. Taat, kita semua tahu, adalah keterbukaan hati dan kesanggupan untuk melaksanakan apa yang mestinya diperbuat. Dan dalam perjanjian lama kita tahu, malaikat ada yang taat, ada yang tidak taat. Mereka yang taat tetap malaikat. Mereka yang tidak taat juga malaikat. Tapi dikatakan malaikat yang jahat atau iblis atau setan atau Beelzebul atau apalagi. Dan suatu ketaatan mensyaratkan adanya kerelaan atau keberanian untuk kehilangan sesuatu. Dan ketaatan itu membawa pula kadang-kadang hal yang tidak menyenangkan. Tetapi dengan taat, orang sampai kepada kedamaian, kepada sukacita yang sebenarnya. Ketidaktaatan membawa orang kepada perasaan salah, bahkan tidak hanya perasaan, tetapi memang jalan hidup yang salah. Dan oleh karena itu, manusia harus berupaya sendiri untuk
menutupi kesalahan karena ketidaktaatannya, bahkan melemparkan ke orang lain atau mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahannya, dan terus-menerus ditutup sehingga kehidupannya menjadi tidak nyata lagi, hidup dalam kepura-puraan atau hidup dalam kebohongan. Kalau kita mengingat ketidaktaatan Adam dan Hawa, renungan favorit kita, ketika mereka ditempatkan di Taman Eden dan mereka tergoda oleh malaikat jahat yang disebut iblis, jangan takut, ambillah buah itu dan makanlah, maka kamu akan tahu yang baik dan yang jelek seperti Tuhan. Iming-iming itu menggoda hati Adam dan Hawa. Dan betul, ketika mereka makan buah itu mereka tahu bahwa mereka telanjang, begitu toh? Maka mereka sembunyi. Dan ketika Tuhan datang ke taman itu, Tuhan mencari Adam. Ya Tuhan, kamu di mana? Kami sembunyi. Kenapa? Apa kamu makan buah terlarang itu? Adam itu jelek, tidak seperti kita toh. Adam itu menjawab, perempuan itu Tuhan. Kalau kita kan tidak ya. Lalu Hawa ditanya, apa betul? Dia menjawab apa? Iblis itu Tuhan yang menyuruh. Itulah ketidaktaatan, membawa serta serangkaian persoalan, serangkaian kekeliruan, bahkan dosa. Karena apa? Demi menyelamatkan diri, ia berupaya untuk melempar persoalan kepada yang lain. Surat Ibrani bacaan kedua menyadarkan kita, ternyata apa yang dibuat oleh Adam dan Hawa membawa perjalanan sampai kepada zaman kita. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia hidup dalam kealpaannya. Kehadiran Yesus Kristus membawa sukacita tidak hanya ketika ia membuat mukjizat macam-macam hal yang menyenangkan. 5 roti cukup untuk 5.000 orang sakit disembuhkan, roh-roh diusir. Tetapi Yesus juga membawa karya keselamatan karena ketaatannya. Bahkan bagi semua orang yang percaya kepadanya, dikatakan dalam Injil Yohanes, ketika Anak Manusia ditinggikan, saat itulah ia membawa semua orang-orang yang percaya kepadanya ditarik kepada Bapa. Kita punya pengharapan, yaitu kita telah ditebus dalam Yesus Kristus, maka kita juga akan ditarik kepada Bapa dalam nama Yesus. Untuk itu kita mengupayakan ketaatan, saudara sekalian. Umat Katolik khususnya, saya mengatakan khususnya, minimal dalam kehidupan beriman kita itu ada rambu-rambu jalan yang harus kita taati, yang ada, yang sudah diberikan Tuhan sejak zaman Musa.
Apa? 10 perintah Allah. 10 saja. Dan berikut juga ditambahkan atau diperintahkan oleh gereja dengan 5 perintah gereja. Yang 10 saya andaikan semua sudah hafal. Yang 5 hafal? 5 perintah gereja. Ibu bapak saudara sekalian hafal? 1. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Pertanyaannya, kita tahu nggak hari raya yang disamakan dengan hari Minggu itu hari raya yang mana? Pokoknya Natal, ya. Yang lain. Ada kenaikan, ada Pentakosta, ada pokoknya hari-hari raya itu. 2. Selawan. Gak ada yang pasar kok. 2. Pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, menghadaplah perayaan Ekaristi. Dan apa? Masa aku balik meneh ning calon baptis. Bapak Saudara sekalian, Anda punya HP semua itu, Google iso diwoco itu. Apa toh perintah gereja itu apa? Loh, itu perintah Tuhan Yesus kan hanya kasihlah sama manusia seperti disebut dan kasihlah Tuhan Allahmu dengan Tuhan. Iya. 5 perintah gereja. Dan jangan melakukan pekerjaan yang dilarang. Berarti nek ora Minggu oleh yo. Kacau ya. Perintah gereja nomor 3. Berpuasalah. Poso lan sesiri o daging, ngono nek dulu kalimatnya basa Jawa. Aku dhisik katukemen Jawa, dadi basa Indonesiane ya ora hafal. Sampean wong Indonesia ora hafal bener sampean. Ya. Poso lan sesiri o daging miturut dawuh. Maksudnya piye to? Kita orang Katolik mempunyai tradisi lama yang memang mewajibkan orang Katolik pada hari Jumat itu pantang makan daging. Sepanjang tahun itu artinya selamanya. Surat Gembala selalu kita dibacakan. Ini tak sampaikan supaya umat Katolik ingat kalau Jumat jangan makan daging. Nek ngirim neng pasturan ya ndak usah ngirim daging. Nah, begitu maksudnya. Nomor 4. Mengaku dosa apes setahun pisan. Apes itu sudah golek romo itu susah sekali. Anda harus pengakuan dosa datang ke Surabaya atau ke Jakarta atau kemana lagi lah, itu dan susah sekali mendapat romo, itu baru setahun sekali. Di sini minimal disiapkan 2 kali, menjelang Natal, menjelang Paskah. Nggak usah dijawab siapa yang belum mengaku dosa, nggak usah dijawab. Nek dijawab mari rame. Romo-romo itu ya seneng nek umat ora ngaku dosa. Apa ngrungokke wong ngomong elek kabeh.
Tetapi ketaatan kita di mana? Ngono lho ya, pertanyaannya itu. Ketaatan kita sebagai umat Katolik terhadap 5 perintah gereja, 10 perintah Allah di mana? Terakhir apa? Perintah yang kelima. Lah tompo sliraning Gusti masa Paskah, dadi le komuni mung nek Paskah tok. Piye ta? Ya. Dan begitu. Lebih tertib. Ya, lebih tertib. Jangan salah mengartikan. Ya. Dan ketertiban kita ini menjadi salah satu bentuk ketaatan yang kita lakukan. Soal pengampunan dosa itu, kita itu dalam syahadat setiap hari kita baca atau kita doakan. Ya. Dalam syahadat juga dikatakan, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Nggon syahadate dhewe ya ana. Kita lho ketaatan kita itu apal kita itu. Cuman kita itu ndak mau bergerak itu loh. Nah, maka teladan Yesus Kristus bagi kita membuka hati kita untuk ambil bagian atau tergerak pula dalam ketaatan Yesus Kristus. Taat itu kadang memang tidak menyenangkan. Karena apa? Kita punya kemauan sendiri. Untung Yesus itu taat, berkenan menderita memanggul salib, bahkan sampai wafat di salib, maka ada kebangkitan. Itu Yesus harus disalib endo, malah ketek, malah celeng, apa terus melayang ke udara, sing disalib ketek itu Yesus. Sampean ora sida diselamatkan. Tetapi karena ketaatan Yesus Kristus yang berkenan menderita wafat karena salib dan bangkit mulia, itulah keselamatan bagi kita. Bapak saudara sekalian, Yesus bahkan sampai menggambarkan kalau biji tidak jatuh ke tanah dan mati, nah, dia akan satu biji saja. Tetapi karena kerelaan dan keberaniannya untuk jatuh dan mati dalam tanah, maka tumbuhlah tanaman baru yang menghasilkan buah lebih banyak. Bapak saudara sekalian, kita semua ini orang-orang yang taat. Nah, taat. Hari ini datang Anda ini taat, melaksanakan 5 perintah gereja dengan baik dan mewujudkan atau menjalankan syahadat kita dengan baik. Oleh karena itu pula kita semua mempunyai pengharapan akan sabda Yesus Kristus. Kita inilah buah-buah dari karya Yesus Kristus yang diselamatkan, orang-orang yang datang dan percaya kepadanya, dan dalam nama Dia kita semua akan ditarik dalam nama Dia kepada Bapa. Kita berdoa dan iman kita tidak hanya untuk pribadi masing-masing, tetapi iman menjadi suatu panggilan bagi kesatuan anak-anak Tuhan. Kita mohon supaya kita semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk percaya dan menaati sabda Yesus, menaati firman Tuhan yang ditanamkan dalam hati kita, dan kita semakin tumbuh kembangkan dan menghasilkan buah. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah